Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Triza Ramalia, NPM A1C020028. Baiklah, saya di sini sebagai moderator pada presentasi kelompok 7. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Destiana Dwi Anggraini, NPM A1C020006. Yang kedua, Muhammad Irfan Ansori, NPM A1C020022. Yang ketiga, saya sendiri. Yang keempat, Miftahul Izzati, NPM A1C020044. Baiklah, pada presentasi kali ini yang akan dijelaskan oleh Destiana Dwi Anggraini. Kepada Destiana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Masuwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama KPH Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sendiah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Jadi, Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara adalah sama-sama cucu dari Alam III atau garis keturunan Ki Hajar Dewantara. Meninggal dunia pada 26 April 1959 di rumahnya, Mamuju, Yogyakarta. Next. Nah, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, artinya pendidikan itu sudah setua usia manusia ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk kehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Dewantara 1, 2004. Kemudian, filsafat yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada kata lain, dapat dikatakan bahwa kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak-anak didik dalam proses perkembangan kepribadiannya. Konsep ini selaras dengan filsafat progresivisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik, karena merupakan motor penggerak dalam usahanya mengalami kemajuan dalam progresif. Dan anak diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kemampuan, dan kreativitas pada dirinya tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya biografi dari Driyakara. Profesor Dr. Nicholas Driyakara, SJ, lahir di Kedunggubah, Kaligesing, Purworejo, 1 Juni 1911. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara dalam keluarga Atma Senjaja. Ia diberi nama Suhirman, tetapi biasanya dipanggil Jentu, yang berarti gemuk dan kekar. Baru masuk Giri Sonta tahun 1915 untuk memulai hidup baru dalam Serikat Yesus. Ia mengambil nama Driyakara. Jabatan yang pernah diembannya dalam dunia akademik antara lain sebagai pengajar filsafat pada Ignatius College di Yogyakarta. Pimpinan pertama pada PTPG Sanata Dharma Yogyakarta yang didirikan pada awal tahun ajaran 1955 sampai 1956. Kemudian ia menjabat sebagai dekan
ketika PTPG berubah nama menjadi IKIP saat IKIP tersebut menjadi IKIP. Dria Karya menjadi rektor hingga maut menjemputnya. Ia diangkat menjadi guru besar luar biasa pada Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin sejak tahun 1961. Tahun 1961, ia mengajar sebagai guru besar tamu pada St. Louis University di kota St. Louis, Missouri, USA. Ia meninggal di Grisonta, Ungarn, Jawa Timur, 11 Februari 1961 pada usia 51 tahun. Nah, pengertian pendidikan menurut Dria Karya, pendidikan bukanlah suatu perbuatan tertentu, melainkan kompleks dari banyak perbuatan-perbuatan yang sebagai keseluruhan dijuruskan ke arah tertentu, yaitu memanusiakan manusia. Dria Karya merumuskan definisi pendidikan dalam 3 rumusan yang satu sama lain tidak terpisah, melainkan saling memuat. 3 rumusan itu berdasarkan pemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik, berdasarkan ide mengenai hominisasi dan humanisasi, dan berdasarkan pandangan mengenai pelaksanaan nilai-nilai. Kemudian yang terakhir, filsafat yang mempengaruhi pemikiran Driakara, konsep Konsep aku dalam pemikiran Driakara sangatlah penting. Baginya, aku mampu menjernihkan hubungan antara jiwa dan badan. Ketika manusia berbicara tentang dirinya sendiri, dia tidak bicara tentang badan ataupun jiwa, tetapi sedang berbicara tentang aku. Idealnya, ketika manusia berbicara tentang dirinya sendiri, ia dapat menyatakan aku dalam rohani dan jasmani. Hominisasi adalah proses kemanusiaan pada umumnya yang dalam kodratnya manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya, seperti bintang ataupun tumbuhan. Oleh karena itulah, manusia tidak akan sampai pada fase kemanusiawiannya tanpa adanya pendidikan. Sedangkan humanisasi merupakan proses lanjutan setelah humanisasi. Dalam proses ini, manusia mampu mencapai perkembangan lebih lanjut, realisasi diri dalam laju budaya dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, fenomena pendidikan adalah perbuatan yang diberi arti dan pada dasarnya perbuatan ini memiliki sifat netral. Kan tidak ada perbuatan ansich yang sudah memiliki pemuatan pendidikan. Konsep pendidikan ini selaras dengan pandangan diungkapkan oleh Gerard L. Gutek yang memposisikan individu sebagai penanggung jawab penuh dari pengetahuan yang dimilikinya. Untuk sampai pada gagasan jiwa pendidikan, Driakara menggunakan medium pergaulan antara pendidik dengan peserta didik. Driakara mengandaikan pergaulan sebagai ladang yang di dalamnya tumbuh perbuatan mendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Destiana Dwi Anggraini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kepada Miftahul Izzati, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izzati. Pertanyaan saya, yang pertama, dalam filsafat yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara kan konsepnya selaras dengan filsafat progresivisme. Apa pengertian filsafat progresivisme dan apa yang membuat konsep itu selaras? Terima kasih kepada Miftahul. Saya akan menjawab. Pada Irfan, kami persilahkan untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul. 3 rumusan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik.
Berdasarkan pemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapak, Ibu, dan anak, di mana terjadi pemanusiaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiai sendiri sebagai manusia purnawan. Yang kedua, berdasarkan ide mengenai homonisasi dan humanisasi. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, dalam filsafat yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara kan konsepnya selaras dengan filsafat progresivisme. Apa pengertian filsafat progresivisme dan apa yang membuat konsep itu selaras? Pengertian dari progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme itu mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator. Konsep ini selaras dengan filsafat progresivisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik, karena merupakan motor penggerak dalam usahanya, mengalami kemajuan dalam progresif dan anak diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kemampuan, dan kreativitas, mengembangkan kreativitas pada dirinya tanpa bergantung pada orang lain. Kepada Miftahul Izati, apakah sudah jelas? Atau Jelas, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada. Pertanyaan yang kedua. Diyarkara merumuskan definisi pendidikan dalam 3 rumusan. Apa definisi pendidikan berdasarkan masing-masing rumusan tersebut? Kepada Irfan, kami persilahkan. 3 rumusan itu ialah berdasarkan pemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik. Penjelasannya yaitu pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapak, Ibu, anak, di mana terjadi pemanusiaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiai sendiri dengan sebagai manusia purnawan. Yang kedua, merupakan berdasarkan ide mengenai homonisasi dan humanisasi. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapak, Ibu, dan anak, di mana terjadi pembudayaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa membudayakan sendiri sebagai manusia purnawan. Yang ketiga, berdasarkan pandangan mengenai pelaksanaan nilai-nilai. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapak, Ibu, dan anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia diproses berdasarkan untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Apakah sudah jelas, Miftahul? Jelas. Terima kasih atas jawabannya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan pandangan yang diungkapkan oleh Gerald L. Gutek selaras dengan konsep filsafat yang mempengaruhi pemikiran Diyarkara? Kepada Irfan, kami persilahkan. Menurutnya, fenomena pendidikan adalah perbuatan yang diberi arti dan pada dasarnya perbuatan ini memiliki sifat netral, serta bisa dipastikan tidak ada perbuatan yang sudah memiliki muatan pendidikan. Konsep pendidikan ini selaras dengan pandangan diungkapkan oleh Gerald L. Gutek
yang memposisikan individu sebagai penanggung jawab penuh dari pengetahuan yang dimilikinya. Apakah jawabannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul Izati atas pertanyaannya dan Muhammad Irfan Ansori atas jawabannya. Baiklah, hanya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.